menghibur dengan kekonyolan dan keagungan Eki dan audiens tidak boring. Oke, baik, terima kasih sebelumnya atas kritikannya. Saya dan teman saya yaitu Amalia juga sangat menikmati ini. Sebelumnya saya menjadi MC di hari kedua juga melihat kondisi di hari pertama. Bagaimana audiensnya? Apakah audiensnya aktif? Apakah audiensnya excited? Ketika kita mengajak mereka untuk berbicara atau untuk berinteraksi. Kita melihat dari hari pertama itu mungkin para audiens memang ada beberapa yang excited, tapi juga ada beberapa pula yang saat kita tanya ada yang tidak menjawab seperti itu. Betul, apakah tidak? Dari hari pertama juga sudah seperti itu. Jadi kita sebagai MC menyesuaikan porsi dengan audiens yang ada juga. Juga mungkin lebih baik untuk kedepannya mungkin karena berbicara di depan umum tidak semudah itu dan menjadi evaluasi bagi saya dan rekan saya mungkin agar lebih asik. Mungkin ini ada tulisan MC2, MC hari kedua ada boring. Mungkin kita kurang banyak bercanda atau jokesnya karena mungkin setiap orang itu memiliki selera humor yang berbeda. Mungkin dirasa saya tidak lucu tapi di mereka lucu, dirasa mereka lucu tetapi di saya tidak lucu karena memang humor orang berbeda-beda. Ya, mungkin itu aja sih. Mungkin untuk kedepannya saya bisa lebih mengajak audiens, lebih bisa mengatasi audiens yang kurang bersemangat atau kurang excited. Jadi itu menjadi bahan evaluasi. Mungkin itu aja Bapak ada tambahan dari aku. Itu aja sih, terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Untuk selanjutnya, bilang dapat juara. Oke, kritik. Untuk lomba yang butuh pindah-pindahin alat musik, mungkin bisa digabung jadi satu urut ya, biar efektif dan mempersingkat waktu. Karena pindah-pindahin alat musik itu makan waktu lama, apalagi cek soundnya. Kalau udah siang pasti bikin ngantuk karena nunggunya lama. Caranya udah gimana? Jadi nggak ada solusi. Gimana? Untuk begitu panggung atau anda bisa memberikan apa? Baik, Ibu menanggapi. Jadi untuk yang lomba itu yang butuh alat musik itu digabungkan menjadi satu. Kenapa itu kita tidak menggabungkan menjadi satu? Dikarenakan lomba itu kan humornya beda-beda ya teman-teman. Dari mulai lomba cipta lagu, kemudian lomba vokal grup, lomba flash mob, dan lomba drama cita rakyat yang dimana itu menurut saya jikalau lomba itu tidak dibarengi, diruntut, itu akan membuat audiens itu adrenalinnya itu naik turun. Jadi misalnya ada lomba cipta lagu, nah selanjutnya tuh lomba flash mob, mungkin lomba cipta lagunya tuh kurang bersemangat dan nanti tuh bisa dibangkitkan dengan semangatnya yang di lagu flash mob ini. Nah tujuannya dari kami itu seperti itu. Namun memang dari kami tidak kurang berpikir mungkin ya, kurang berpikir sejauh itu dan nggak tahu karena ternyata alat musik itu harus gini. Jadi untuk kedepannya mungkin akan mempertimbangkan lebih banyak lagi pertimbangan apa kira-kira plus minus dari lomba itu tuh dilaksanakan secara urut dan di selang-seling itu gimana. Mungkin dari kedepannya nanti kita akan mencoba mengevaluasi lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Baik, bisa lanjut. Pesan, semoga kesalahan teknis panggung bisa selalu teratasi. Kritik. Hari pertama, untuk cipta lagu mengecewakan karena alat musiknya saling bergeni terus sehingga tidak dapat menikmati lantunan
lagu yang sedang dimainkan. Caranya, aku ingin foto standnya atau foto boothnya jadi dua, karena kalau satu ngantri mulu, belum kebagian foto. Silakan ditanggapi. Ada yang menanggapi? Baik, terima kasih untuk kritiknya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Artika tadi yang sudah dijelaskan, kita di hari pertama tuh emang benar-benar kita tuh gak dikasih bagaimana caranya sih gini kayak gini, kalau gini ini kayak gitu. Nah, sehingga kita juga baru pertama kali benar-benar terjun di jadi kru panggung ya. Jadi kayak tapi untuk hari kedua setelah melihat hari pertama tuh kayak ya udah kita udah tahu caranya gini untuk pindahin ampli itu gak perlu dipindah-pindahin karena kalau misalnya dipindahin terus tuh suaranya malah jadi berbeda. Terima kasih. Berarti itu dicatat ya, sebelum event kita harus gali bersih tentang sound. Waktu itu sebenarnya aku udah sempat bilang, pas kita gali bersih aku udah bilang, ini mau gali dulu nggak? Soalnya katanya nggak usah. Mungkin lain kali gladinya benar-benar gladi semua ya, disiapkan semua. Angkat saja nggak apa-apa. Oke. Terus ini foto booth mau ditanggapi atau tidak? Dan untuk tanggapan dari foto boothnya hanya satu, itu foto booth dibuat hanya satu aja itu juga karena keterbatasan dana juga kan teman-teman. Jadi makanya kita nggak bisa mungkin banyak kalau nanti dulu justru malah bagus karena ada insentif juga. Berarti lain kali mungkin lebih disalin sedikit ya, gak usah terpaku sama tahun lalu. Selanjutnya, pesan semoga kedepannya lebih baik lagi seperti angkatan sebelumnya. Kritik, masih banyak anak-anak OSIS yang bergerombol, masih banyak anak-anak yang tidak menghargai yang tampil, dan acaranya kurang menarik dan untuk soal tidak keras dan tidak jelas, dan anak OSIS yang mereka masih acuh pada tong sampah yang full. Cara diperbaiki lagi, semoga kedepannya menjadi baik. Untuk DA atau MPK yang menjadi panitia mungkin ada tanggapan dari DA mungkin. Ya, saya izin menanggapi ya. Itu pas tong sampah pada full itu selalu dibuang dulu sama apel sama yang lain dulu. Sekali full itu langsung dihabis. Ya ada nunggu sedikit itu kayak nunggu ada kondisinya agak kondusif lah. Kalau lagi kondusif juga kalau buang sampah kan pada risih gitu kan. Jadi dari kami pas itu menunggu badan sedikit kondusif baru buang sampah ke TPA gitu. Terima kasih. Itu yang masih banyak anak OSIS yang bergerombol ada yang mau nangkap dari Jawa itu. Halo, gimana? Yang menanggapi Pak Rizky? Izin menanggapi yang masih banyak anak-anak OSIS yang bergerombol. Jadi yang mungkin itu penglihatannya di daerah operator ya. Karena di operator itu ada operator, ada kru panggung, ada MC dan LO dokumentasi, dan emang di situ numpuk kru panggung tuh ada 5 orang atau 6 orang per hari. Jadi emang agak numpuk di situ karena emang tugas nih teman-teman. Jadi emang gerombolnya itu bukan gerombol gibah atau apapun, karena emang
dilengkapi lagi. Halo, yang ngomong sama tembok apa sama anak-anak organisasi? Yang ini untuk selanjutnya agak panjang. Semoga teman-teman bagaimana membaca. Hai Oscar 45 dan jajarannya, STK, PNS, BA, dan yang tidak tersebut namanya. Aku tidak mengikuti keseluruhan acara kelas meeting atau wacana kali ini, tapi syukur alhamdulillah aku bisa merasakan euforia yang luar biasa berkat kinerja panitia yang tak kalah luar biasa. Semua itu terbukti dari bagaimana kualitas acara yang disajikan dari hari pertama dan hari kedua. Meskipun tidak mengikuti secara keseluruhan, namun aku yakin bahwa acara kali ini sudah sangat baik dalam peranan yang seharusnya. Tapi perlu diingat, pasti selalu ada celah kecil bagi mereka untuk memberi komentar yang kurang mengenakan. Untuk itu, dengar dan catat, renungkan dan perbaiki, tapi jangan terlalu diambil hati. Aku yakin seluruh divisi sudah bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi ekspektasi peserta, penonton, ataupun juri dan guru-guru terkait. Kalau ada hal yang disampaikan dengan kalimat yang kurang baik dari teman-teman di luar panitiaan, mohon dimaafkan ya. Tidak semua orang tahu bagaimana sebuah acara dapat berjalan. Tanamkan saja dalam diri kalau mereka yang memberikan komentar buruk mungkin belum pernah terjun langsung sebagai penyelenggara sebuah acara. Panitia Bawah Sena jos pokoknya. Dari teman kita untuk kritik. Oke, ini kritik yang semoga membangun ya. Teman-teman Askara dan keseluruhan panitia bukanlah boneka kesiswaan. Guys, kalian tahu pungli atau pengutarian nggak? Pungli itu menerima uang yang nggak sah karena nggak ada dasar hukumnya. Nah, pedoman atau dasar hukum kalian kali ini kan juknis yang udah kalian buat sendiri ya guys. Tapi di juknis nggak ditulis membayar denda, tapi tetap mengikuti lombanya kan. Entah itu keputusan kalian atau keputusan pembina, tapi kalau itu keputusan pembina harusnya kalian berpedoman teguh sama juknis ya. Karena itu jatuhnya pungli ya guys. Mau mengingatkan aja sih, kalau kita ini sekolah negeri bukan swasta. Kalian itu penyalur aspirasi siswa guys. Kalian harus berani melawan keputusan pembina kalau keputusan tersebut melenceng dari dasar hukum, pedoman atau juknis yang udah kalian buat. Soalnya ada undang-undangnya loh guys. Next time lebih bijak ya. Aku yakin Oskara dan panitia lainnya bisa bekerja sebagai sebuah organisasi seperti yang seharusnya, bukan sebagai boneka. Semangat guys. Ya ini ada saran. Tetap semangat dan ada terlalu banyak kesiswaan. Kritiknya didengarkan dan dicatat, dijadikan bahan renungan dan perbaikan ke depannya. Semoga gak ada kata-kata yang menyakiti hati teman-teman ya. Ingat, respon marah-marah itu malah menunjukkan kalian beneran salah. Karena orang salah gak pernah mau disalahin. Silakan yang mau menanggapi, boleh. Menanggapi untuk kritik yang tadinya itu di situ tertera kalau di tulis itu tidak ada catatan membayar denda, ya itu di situ sebenarnya emang sudah ada dan sudah dicetak tebal. Kalau untuk yang mengikuti yang membayar denda itu mengikuti lomba itu dari kesalahannya kita kurang penjelasan kepada mereka. Kalau sudah membayar denda itu tetap mengikuti lomba ya. Ya, untuk evaluasi kedepannya dari kami akan menjelaskan kepada teman-teman untuk menjelaskan secara rinci bagaimana juknis tersebut. Berarti bisa ya buat kedepannya mungkin disampaikan balik lagi technical meeting atau apa, kan kalian masih bisa jelasin, mungkin lebih dipertekan lagi jelasinnya secara rinci. Dan biasanya orang-orang itu mau mendengarkan kalau hanya dikasih keputusan, bukan alasan kenapa ada keputusan itu. Jadi mungkin lain kali dijelasin kenapa kalian mengambil keputusan ini dan lain-lain biar lebih clear dan transparansinya juga kelihatan.
Ada lagi yang menanggapi? Keren, tetap pertahankan. Itu hipnosis yang katanya identitasnya tersembunyi, kok ada yang bocor. Coba evaluasi lagi. Tolong dong benar-benar dilakuin. Kita juga nggak tahu ya. Oh iya, boleh. Berarti dari kalian nggak merasa ada yang bocor atau gimana? Kenapa kita manggil TA, PR? Karena kalian kan juga hidup manusia ya, mungkin kalian ke depannya juga akan menghadapi atau apa. Ini juga bisa jadi bahan evaluasi kita bersama biar kalian juga bisa tahu aspirasi teman-teman kalian yang bukan organisasi kok. Jadi kita di sini mudah karena emang biar kita sama-sama belajar juga. Semangat berjuang sukses. Mungkin jajan-jajan yang tersedia nominalnya terlalu tinggi dari yang ada di KT. Next time mungkin lomanya dibuat lebih menarik lagi dari event ini. Silakan. Dan ini teman-teman. Baik, saya dari Divisi Danus izin menanggapi. Untuk kritik mungkin jajan-jajan yang tersedia nominalnya terlalu tinggi. Itu dari kami sudah membatasi harga dari agar tidak terlalu tinggi dari kantin, dan untuk harga itu juga bukan kayak keputusan kami 100% karena yang jualan kan dari UMKM pihak luar gitu. Dan untuk jajan-jajan juga masih sudah batasi sebanyak 3 produk begitu. Terima kasih. Ya, itu ada namanya. Itu menurut teman-teman untuk benar membuat lebih menarik. Dari bisa acara bisa membuatnya, cuma izin dari keterbatasan izin dan kejualan dan koordinasi. Implementasinya itu untuk improvisasinya kita akan selalu mengaspirasi kepada siswa-siswa reguler dan selalu berkomunikasi antara siswa reguler, pembina OSIS dan kesiswaan supaya bisa ada kesalahpahaman ataupun bisa next time menjadi event yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Berarti bisa dibilang nggak murni dari faktor internal ya. Masih ada yang mau menanggapi atau cukup? Cukup. Oke. Yang tersebut menjadi yang terakhir untuk kritikan yang diterima oleh kami. Terima kasih telah mendengarkan dan telah berpendapat, dan aku harap kalian ini gak dibawa ke hati ya, tapi resapi menggunakan pikiran dan logika kalian, karena segala sesuatu yang berjalan dengan ego gak akan jadi.
aspirasinya kan nggak terlalu banyak. Aslinya itu ada 130-an. Nah, kita nggak semua ya karena keterbatasan waktu. Karena kita jam 5 ini dari kita kami jam 5 itu sudah selesai karena emang di atas jam 5 sebenarnya udah nggak boleh ada kegiatan apapun di sekolah. Dan aku juga mau mengingatkan, ini sebenarnya tadinya ada di aspirasi, cuman kita tidak tampilkan sengaja karena ini menyerang personal. Tapi aku mau mengingatkan saja teman-teman, kalian kan anak organisasi ya, anak OSIS, anak MPK, anak PNR, DA, semuanya. Kalian itu kan pasti langsung jadi contoh buat siswa-siswa reguler kan, buat teman-teman yang tidak organisasi. Minta tolong boleh gak bagi kalian yang mungkin udah merasa punya pacar, punya teman dekat, punya teman lawan jenis yang emang benar-benar dekat, tolong dong perilakunya dijaga. Apalagi selagi kalian bertugas as a panitia, itu tolong banget dijaga ya. Jangan ada terlalu over. Sebenarnya kita itu gak melarang kalian pacaran atau gimana. Tapi kalau di sekolah patut gak sih pacaran anak organisasi gitu? Kan kurang layak ya. Aku tahu anak-anak yang pacaran di sini tuh kolot gitu banyak. Gak cuma 1-2 orang. Dan aku minta tolong jangan sekali-kali pacaran di sekolah, apalagi saat ada event dan kalian itu bertugas. Bisa dipahami? Jangan over. Kalau emang cuma sekedar tanyain apa gitu kan bisa di-chat. Gak harus sampai bener-bener ngasih apa gitu terus rangkulan atau mungkin pas lagi event pegangan tangan atau apa itu jangan ya. Tolong, soalnya kalian itu muka dari anak-anak reguler, kalian itu contoh bro. Kalau contohnya pacaran gimana sih? Bisa kan jaga diri sendiri. Kalian gak senapsuan itu kan buat pacaran. Halo? Bisa lagi? Lain kali, bagi yang merasa aja lain kali berarti gak usah diulangi pacaran-pacaran di sekolah ya. Bisa. Kita mau dibilang ini ada konsekuensi gitu. Kalau ada pacaran itu berbos di sekolah ya, bukan di luar. Kalau di luar kalian mau ngapain juga bebas, gak peduli. Kalau di sekolah lagi event gitu-gitu, kalau ada yang pacaran gimana? Sebenarnya konsekuensi dari kalian sendiri, dari kalian untuk kalian coba. Biar kita sama-sama enak. Jadi apa? Gak capek-capek ingetin tapi gak ada improvisasi dari kalian. Coba diskusi ayo mau diapain? Dikebuk oleh patah apa? Ayo mungkin Tasya mau menanggapi cara boleh? Konsekuensinya apa coba bareng-bareng? Kalau aku gak mau benar-benar ada yang pacaran saat lagi bertugas. Gak peduli kalian udah mau sampai kenalan sama orang tua itu gak peduli. Tapi kalau di sekolah kalian organisasi bukan suara reguler yang bisa saya namanya. Kalian harus jaga sikap. Yuk gimana ini? Gak ada konsekuensi. Ayo. Kita kasih ke kalian loh. Konsekuensi kalau ada yang berbawa pacaran pas lagi tugas. Udah kan disuruh nyanyi di mana? Jangan nyanyi. Ayo. Bersihin satu sekolahan berdua sama masyarakat. Apa selesai itu loh? Jadi kita panitia yang lain nganggur, yang pacaran aja bersihin tuh, beresin Thailand gitu mau. Beneran loh ya? Beneran? Bersih sekolahan loh ya? Ngamatin semua berdua sama pacar ya? Sama. Awal ada tambah lagi. Ini main deh menurutku deh. Cuma satu sekolah doang. Terlalu mudah loh. Tahu ya? Sampai apa ayo? Ayo, sampai tes, bapak. Bebas berkenalan dong. Pak, bahasa Indonesia. Konsekuensinya kan bersih satu sekolah apa? Berdua doang. Bersih-bersih
satu sekolah setuju sih, biar simulasi membersihkan rumah gitu ya. Nah, betul, betul. Kan ngepel awal, ngepel ruang OSIS gitu. Terus dari teman-teman yang lain kiranya mau ditambahin konsekuensinya lagi kan nih? Aku balik lagi ke kalian. Bulan depannya kayak kita bulan ini udah ada kegiatan bersih-bersih, nanti dari mereka berdua nanti yang akan kayak menghandle kebanyakan kegiatan itu. Apalagi kalau misalkan dari OSIS-nya kebetulan kan Ada program dari Sekwi 7 yang ikatan OSIS itu membersihkan lingkungan sekolah gitu, jadi mungkin bisa dilaksanakan waktu itu ya. Terima kasih. Nah itu kan sebenarnya masih tadi kan gampang ini dan naik ke medium. Apa yang susah dong sampai tadi? Yang susah yaitu menghindari curiga tiap bulan. Oh, genetik. Jadi kan dari OSIS juga ada broker genetik, sedangkan derogasi. Jadi boleh kalau misalkan kepergok pasaran, nantinya yang akan menghandle genetik mengatur setiap dari yang kayak titik-titik kebersihannya itu mungkin dari orang yang kepergok pasaran. Jadi ya, 3 berarti tuh. 3 udah bersih-bersih satu sekolahan habis kemarin berdua masih gampang. Terus ngurusin apa tadi? Juga itu tuh yang sama ngurusin genetik. Apa yang 3 tuh masih gampang sebenarnya. Hati-hati ya kalau ada yang kepergok. Kalian mau sembuh nggak apa-apa? Ngomong aja. Misal kalau ada teman yang ngomong gitu. itu dikasih dari Nah, misal ada yang kepergok pasaran, kalian lihat ngomong aja langsung kayak ini pasaran nih, gitu. Nanti langsung gitu ya. Terus melakukan konsekuensi. Oke? Aku juga mau mengingatkan, kalau kita lagi bertugas, tolong ya jangan terlalu sering foto-foto ini. Soalnya itu di komen kemarin. Foto-foto kayak kita PD-nya, Mas boleh mas, gitu. Saya keseringan ya, boleh. Sesekali itu boleh. Itu menurutku. Cuman kalau keseringan kan yang lain lagi tampil kok kalian malah pose-pose kan gimana gak enak tuh ya. Mungkin sekian dari aku. Yang pasaran ya tolong jangan pasaran-pasaran di sekolah. Kita tolong banget ini mah biar nama kalian juga gak jelek guys. Masa kalian mau diinjak-injak sama reguler saudara kalian pasaran di sekolah, kening-keningan tangan, rangkul-rangkulan itu kan tuh mana sih? Bisa ya? Yang pasaran banyak kan, sudah ada. Ya, ada mungkin ada tambahan kan? Langsung. Jangan. Oh, hukumannya mau ditambahin lagi boleh nggak? Kata Isam, kegampang konsekuensinya mau gampangan sih kedua kan saya bersih-bersih Aku klarifikasi ya, aku cuma tanya itu hukumannya dari sektor kebersihan doang. Aku tanya. kedisiplinan mungkin dari MPK mau nambahin dan disiplin. dan disiplin. Ya, apa tuh? Jadi piket tiap hari atau gimana? Piket tiap hari, piket Zoom. Dalam satu minggu tiap hari itu gimana? Nih, dalam itu kamu ngurusin anggota dulu yang piket senyum udah 650 baru datang itu. Jadi kalau ngurusin piket senyum ya, mending ngurusin yang temanmu itu loh, yang 650 baru datang pas piket senyum. Ya, yang samping boleh. Dibilangin ya, saya ini dibilangin ya. Jangan. Siapa sih masalah tau? Bos. Kalau dibilangin ya, ini